Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan lahan perkebunan sawit cukup luas, mencapai 426.000 hektar. Sebanyak 22% luas provinsi ini berwujud perkebunan sawit. Sawit menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat di Bengkulu. Itu sebabnya program PSR terus digenjot demi meningkatkan produktivitas. Sebagai sentra perkebunan sawit, selama ini Kabupaten Bengkulu Utara menerima alokasi penyaluran PSR terbesar. Realitas menelusuri keberadaan kelompok tani Rindang Jaya yang tercatat sebagai penerima dana PSR terbesar. Lokasi yang kami tuju adalah Desa Tanjung Muara, tempat kelompok tani Rindang Jaya berada. Kelompok Tani Rindang Jaya memiliki 200 anggota yang tersebar di 3 desa, yaitu Tanjung Muara, Gembung Jaya, dan Kinal Jaya. Tahun 2020 lalu, kelompok tani ini menerima bantuan perbajahan sawit untuk 708 hektar lahan. Namun hingga kini, nyatanya baru 172 hektar yang sudah ditanami ulang dan 318 hektar yang ditumbang cincang. Sementara sisanya 218 hektar masih berwujud tanaman sawit lama. Padahal, sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama, peremajaan sawit harus dilakukan dalam waktu 2 tahun sejak penyaluran dana PSR. Namun nyatanya, lain yang tersurat, lain juga fakta di lapangan. Meski faktanya baru 24% sawit yang diremajakan, namun kuasa hukum tersangka menampik tudingan korupsi. Sebab kerugian negara yang disangkakan pada 4 kliennya, katanya belum terjadi. KTP yang dianggap fiktif ini, misalnya begini, saya punya lahan 20 hektar. Tapi karena maksimal saya harus mendapatkan cuman program ini hanya syaratnya cuma 4 hektar, bisa jadi mungkin mereka pinjam KTP yang lain karena punya 20 hektar supaya yang sisa ini bisa direplanting, bisa diremajakan gitu ya. Jadi kalau menurut kita karena penyelewengan ini belum timbul menurut kita gitu. Belum ada menimbulkan suatu kerugian negara. Seandainya misalnya proses pekerjaan sesuai dengan kontrak ini sudah berjalan 100%. Kemudian ada indikasi misalnya, ada indikasi penyelewengan dan sebagainya. Di sini masuk dia gitu. Kalau ada nanti misalnya di situ penyelewengan dan sebagainya, maka inilah gunanya untuk proses penyidikan lanjutan. Apakah ada indikasi kerugian negara, ada indikasi proses penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan dan seterusnya, di situ baru masuk gitu. Sejuta jurus berkilah, sah-sah saja dilancarkan para tersangka dan kuasa hukumnya. Namun nyatanya, 4 orang tersangka ini menghalalkan segala cara demi mendapat kucuran dana PSR berlebih. Rindang Jaya ini sebenarnya semua kelompok dari Rindang Jaya itu sekitar 706 hektar. Tapi dari 4 orang ini kita ketemukan 80 hektar. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan ini memanfaatkan lahannya dia gitu. Supaya lahannya dia semua dapat dibiayai oleh replanting. Jadi dia memasukkan data pinjam KTP orang lain gitu. Mestinya kan batasnya 1 orang 4 hektar, tapi dia karena dia punya lahan banyak untuk memenuhi supaya bisa dibiayai replanting, dia pinjam KTP orang. Penelusuran realitas bergeser ke Desa Gembung Jaya yang berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Muara. Agus Haryanto, salah satu petani sawit yang ditemui realitas, mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan PSR. Bolak-balik sempat dimintai KTP dan kartu keluarga oleh pihak desa, namun tidak sekalipun bantuan mampir.
bantuan itu nggak tahu, tapi kalau kakak istilahnya apa fotokopi KTP diminta sama perangkat itulah sering. Tapi nggak tahu itu mau dibawa kemana, nggak tahu katanya. Digunakan untuk apa nggak tahu? Nggak tahu. Itu tadilah sebenarnya tertarik, kalau dikasih tahu tertarik, kalau ada informasi dari perangkat itu tertarik sebenarnya. Siapa yang nggak tertarik dapat bantuan kan? Nah, itu. Tapi kalau ada lagi yang memanfaatkan apa yang butuh lagi dari saya ya nggak apa-apa, nggak dapat nggak apa-apa kalau saya. Program sawit rakyat ataupun permajaan sawit rakyat yang dikenal dengan replanting sawit ini yang seharusnya untuk para petani sawit justru belakangan malah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya dugaan penyalahgunaan dana dari program replanting sawit ini dengan cara modus-modus beragam, mulai dari pencatutan ataupun manipulasi data untuk mendapatkan jatah kuota dari replanting sawit ini yang seharusnya hanya dibatasi 4 hektar namun disalahgunakan untuk mendapatkan kuota lebih dari 4 hektar. Dan pada prakteknya juga dana yang sudah digelontorkan senilai triliunan rupiah ini oleh BPDPKS ini yang seharusnya bisa diawasi oleh aparat penegak hukum ini agar tidak terjadi adanya dugaan pelanggaran penyelewengan dana yang seharusnya dana ini bisa dimanfaatkan oleh para petani perkebunan sawit agar hasil produktivitas kebun sawitnya ini bisa lebih menunjang kehidupan dari para petani ini.